Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Saya lebih memilih menjadi orang bodoh tapi tahu cara menghargai orang lain daripada terlihat pintar tapi suka merendahkan orang lain. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan perbuatlah kepada orang lain sebagaimana kamu ingin orang lain perbuat kepadamu. Sukses atau tidaknya hidup kita di mata Tuhan tergantung dari bagaimana Anda memperlakukan orang lain. Kalau kita Ustadz, siapa yang mau sogoki? Paling nasogoki telur sama soko. Apa mau nasogokkan ki? Tapi polisi subhanallah godaannya sangat besar, bebannya sangat besar. Maka disitulah dibutuhkan ibu. Pelihara suamimu. Jangan kau malah jadi tukang kompor. Apa kek, masa kita sudah 17 tahun menikah tidak pernah tongko beli kangat gelang. Itu saja baru polisi baru 3 tahun suaminya gelangnya kayak pelik sepeda. Betul dia baru 3 tahun tapi dia sudah jual sawah warisan. Jangan, Bu, sayangi itu suamimu, kasihan. Jangan kau dorong dia masuk neraka. Ya. Coba kalau ibu-ibu tidak beristri polisi, ibu tidak jadi tidak jadi bayangkari. Karena ibu bayangkari, wah luar biasa, mobil polisi dia pakai piarisan. Mistri, apa mau takut nak kita setengah mati carikan uang? Hai, saya seriusin Pak Menteri. Coba lihat Pak, dari pagi kita keluar mikir untuk istri, supaya dia bisa beli emas, supaya dia bisa pakai kudung yang bagus, supaya dia bisa pakai tas yang mewah, supaya dia bisa pakai sepatu yang up to date. Semua kita pikir itu. Mana pernah istri kita mikirkan kita bagaimana supaya kita pakai berlian? Tidak pernah. Kita pikir itu Pak. Bukan cuma di dunia, sampai di akhirat. Makanya tidak masuk akal saya kalau ada suami takut sama istrinya. Mana mau takut? Semua kita tanggung dunia akhirat. Ya, di dunia kita tanggung AC-nya. Di dunia kita tanggung cicilan mobil. Di akhirat kita tanggung lagi dosa istri. Lalu dia kasih takut-takut kita. Pret! Bagaimana ceritanya? Lain kalau dia kasih kita model 10 miliar. Nah, kau sudahlah. Ajang DJ. Orang yang makan bersama, ketika pas giliran bayar, dia bayar punya dia saja, itu bahasa Arabnya bakhil. Bakhil bahasa Arab. Tiga orang makan, 1, 2, 3. Pas giliran bayar, Pak, berapa porsi saya ini? 25.000, kasih 25. Dia saja yang bayar untuk punya dia, itu namanya bakhil. Ada yang lebih hebat lagi dari bakhil. Mana dia? Pas giliran bayar, sakit perut. Begini di belakang. Kalau orang bakhil, duit dia tak mau meleleh ke mulut orang. Yang lebih hebat dari bakhil namanya syuh, penyakit syuh. Syuh ini duit dia pun tak mau dia makan. Duit orang yang dia makan. Ini orang-orang macam ini cepat mati semuanya. Tak ada guna dia hidup di atas dunia. Tapi karena Allah masih sayang, Allah masih Ghafur, Allah masih Rahim, Allah masih Rahman, maka dibiarkan Allah dia berjalan. Malaikat sudah lama gemas tengok dia. Kata malaikat, ya Allah, ini kusentil aja, jangan kata Allah. Mana tahu besok setelah pengajian ini tobat dia. Maka kita tengok besok kalau dia diajaknya orang makan. Laki-laki itu seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula rasanya pahit. Kopi dikasih gula rasanya manis. Yang dipuji kopinya apa gulanya? Nggak pernah gula itu dipuji.
Begitu juga laki-laki di hadapan wanita. Ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Wah, loro hati. Loro. Rasanya tahun 2020 kemarin 4 bulan aja kita hidup. Maret, Januari, Februari, Maret, Corona. Ya kan? Selama Corona kita dipaksa pakai masker. Saya senang pakai masker, enggak kelihatan hidungku yang pesek. Kita dipaksa jaga jarak, padahal selama ini budaya kita saling berangkul, budaya kita ngobrol di warung kopi. Dipaksa kita tidak boleh keluar rumah. Kita minta supaya ada vaksin, ada lagi vaksin, ribut lagi. Oh ini palsu, ini bahaya, sudah tembak. Bikin ngeri juga Pak. Ayo. Tidak ada vaksin kita stres, ada vaksin stres lagi. Mana ada? Ini anak muda. Masalah Pak, mau jadi tentara padahal cuma bajunya yang tentara. Buat kalian yang suka ngomongin gua di belakang, tapi di depan gua sok baik. Lo lapar? Makan bos. Lo haus? Minum bos. Lo iri? Bilang bos. Hidup itu nikmati saja prosesnya. Gagal tinggal ketawa. Ditipu anggap saja sedekah. Ingat, masih muda, jangan baperan. Capek boleh, asal jangan menyerah. Makanya jangan heran kalau lihat perempuan senang bercermin. Di rumah sudah berkaca, turun dari mobil lihat spion, mau masuk masjid ada kaca betulkan lagi, wajar, standar. Tapi yang penting Anda tahu, sifat cermin itu punya nilai sensitivitas. Seperti itulah perempuan punya nilai sensitifnya. Misal, Anda punya cermin, Anda hancurkan, lempar dengan batu, pecah. Apakah bisa disusun lagi? Jangan salah, bisa. Cuma tidak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Sama persis dengan perempuan, kalau dia terlukai, cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Pasang status.
Simak baik-baik ya. Sesulit apapun yang kalian alami dalam hidup nanti, tumpahkanlah semua keluh dan air mata kalian itu hanya kepada Allah. Menangislah hanya di tahajud kalian, dan biarkanlah Allah yang mengurus kalian semua. Tangisan fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang teraniaya akan menggetarkan tiang-tiang ars. Hati-hati dengan orang sabar. Dia mungkin tak pernah menuntutmu banyak, akan tetapi kepergiannya akan terasa lebih sakit dari yang pernah kamu bayangkan. Saya lebih memilih menjadi orang bodoh tapi tahu cara menghargai orang lain daripada terlihat pintar tapi suka merendahkan orang lain. Kadang-kadang zikir kagak yakin. Iri sama tetangga kagak ngapa-ngapain, sembahyang kagak, ngaji kagak. Rezekinya banyak banget, duitnya banyak, rumahnya cakep. Iri, lain bu, dia mah zikirnya lain. Beli murah jual mahal, beli murah jual mahal, beli murah jual mahal, beli murah jual mahal. Kalau kita zikir kagak yakin, ya lah tipu, ya ketipu, ya lah tipu, ya ketipu, lah ketipu mulu. Bener bu? Ya Allah, kadang-kadang sholat Jumat bapak-bapak, kotak lewat, dari jauh nih kotak, zikirnya mantep. Astagfirullahaladzim, 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 di depan subhanallah, 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 subhanallah. Pas lewat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kadang-kadang duitnya banyak banget di kantong, pelit banget, medit, pedal. Viral di bumi itu biasa, tapi kalau viral di langit, itu baru luar biasa. Namanya Uwais Al-Qarni, pemuda yang hidup satu zaman dengan Rasul, namun belum pernah berjumpa dengan Rasul. Pemuda ini sangat istimewa dikarenakan kisahnya yang sangat memuliakan ibunya yang lumpuh. Suatu saat ibunya ingin naik haji, namun dia bingung seperti apa caranya karena dia dan ibunya tidak punya perbekalan yang cukup. Akhirnya atas dasar kecintaan Uwais pada ibunya, dia rela menggendong ibunya dengan berjalan kaki sejauh 1000 km dari Yaman ke Mekah untuk berhaji. Setelah keliling Ka'bah sambil menggendong ibunya, Uwais berdoa, "Ya Allah, tolong ampuni semua dosa ibuku." Ibunya heran mendengar doa anaknya dan berkata, "Bagaimana dengan dosamu, nak?" Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Hati-hati dengan orang sabar. Dia mungkin tak pernah menuntutmu banyak, akan tetapi kepergiannya akan terasa lebih sakit dari yang pernah kamu bayangkan. Ngeri bu, bilangin anak-anak kita jangan ngomong begitu udah, ntar kebawa mati. Anak alay mati masuk dalam kubur ditanya sama malaikat, "Marrobuka, siapa Tuhan kamu?" Kasih tahu nggak ya? Itu anak alay. Malaikat dilawan. Malaikat tanya lagi, "Waman nabiuka, siapa nabi kamu?" Pengen tahu aja apa tahu banget. Anak alay. Loh. Malaikat marah, masuk neraka lo. Neraka panas. Oh, neraka panas. Cius. Terus gua harus bilang, "Wow," gitu. Kacau, Bu. Nih, enggaknya parah. Makanya kita pengen membentuk anak yang soleh. Anak yang soleh bagaimana kedua orang tuanya, madrasatul ula, ibu dan bapak. Ibu lebih dekat sama anak, makanya saya pesan sama ibu. Karena ibu yang lebih sayang, lebih dekat sama anak. Bapak-bapak kurang telaten ngurusin anak.